Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini dengan penuh berkat yang daripada Tuhan, kita boleh hadir, kita boleh bangun, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di saat pagi hari ini. Percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kembali kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekali lagi, Amsal 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Sekali lagi, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, jangan kita bersusah payah untuk menjadi kaya. Yang saya pelajari di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menjadi kaya mungkin dari kebanyakan kita adalah suatu impian atau adalah tujuan hidup dari beberapa orang. Namun firman Tuhan yang kita akan bahas saat pagi hari ini berbicara malah kesebalikannya. Firman Tuhan bilang jangan kita untuk bersusah payah untuk kita memperoleh kekayaan. Nah, yang saya mau menyampaikan bagi kita saat pagi hari ini, kita lihat di kalimat terakhir. Di kalimat terakhir firman Tuhan berbicara tentang tinggalkan niatmu ini. Kalau kita boleh mengetahui Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan terdapat di kitab Matius. Kalau kita sama-sama mari, saya akan membawa kita ke dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 mulai. Dan di sini firman Tuhan berbicara tentang perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan, di sini mengajarkan kita kenapa firman Tuhan bilang, kalau kita tidak usah bersusah payah untuk menjadi kaya. Ini adalah jawaban yang paling tepat Bapak Ibu Saudara. Di Injil Matius, di firman Tuhan mengatakan, kalau di bumi kita mengumpulkan banyak harta, banyak kekayaan, atau segala macam sejenisnya itu, akan ada yang ingin merebutnya daripada kehidupan kita. Entahkah itu ngengat, atau karat, atau rayap, atau pencuri sekalipun. Itu akan mengambilnya dari kehidupan kita. Karena firman Tuhan bilang tidak suatu hal yang mustahil, saudara. Kalau kita kembali di dalam perjanjian perjanjian lama, di sini ada kisah yang menyampaikan tentang Abraham dan Lot. Kalau kita boleh melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13, Kejadian 13 ayat yang Kejadian 13 ayat yang ke-10 dan ke-11. Firman Tuhan bilang, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Tetapi airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Puji Tuhan, ini adalah suatu kisah yang dimana ketika Abraham mempunyai harta yang banyak dan Lot juga mempunyai harta yang banyak. Dan di sini kita akan melihat dan kita telah mungkin mempelajarinya, bahkan pernah kita dengar dari setiap hamba Tuhan berbicara, kalau gembalanya Abraham dan gembalanya Lot itu selalu bertengkar karena ingin memperebutkan suatu wilayah di mana mereka menggembalakan tempat kambing domba mereka, atau pada zaman dahulu itu adalah suatu kekayaan mereka. Nah, kalau kita boleh melihat di sini, ternyata
ketika mereka mempunyai harta yang banyak, mereka menjadi kesusahan. Untuk apa? Untuk memiliki suatu tanah lapang atau tempat di mana mereka menggembalakan kambing dombanya. Nah, di dalam kisah ini Abraham berbicara atau bercerita tentang kepada Lot. Dia bilang seperti ini, pilihlah bagimu di mana engkau akan menggembalakan segala atau membawa harta milikmu. Nah, ketika Lot melihat di ayat yang ke-10 tadi, dilayangkannya pandangannya kepada lembah yang berisi banyak air, bahkan di sana tanahnya seperti taman Tuhan, firman Tuhan katakan tadi. Nah, disitulah Lot memilih suatu hal yang benar-benar secara mata adalah suatu surga mungkin bagi dirinya sendiri. Namun kalau kita pelajari di kisah selanjutnya, ternyata ketika dia setelah sampai di tempat itu atau di lembah Yordan, yang dimana di sana itu banyak airnya atau banyak rumput-rumput yang bagus, kita melihat suatu hal apa yang terjadi dialami oleh Lot. Kalau kita boleh melihat di sini banyak orang yang mengganggu kehidupan Lot. Bahkan segala harta miliknya, bahkan segala apa yang dia miliki direbut oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau kita boleh katakan seperti di Matius tadi, pencuri datang merebut semua harta miliknya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di Amsal ini adalah mengingatkan kita, boleh kita menjadi kaya, tapi jangan kita terlalu susah payah. Bahkan kita meninggalkan hari-hari untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan kita meninggalkan jam-jam doa kita mungkin. Bahkan kita meninggalkan orang-orang yang kita kasihi mungkin. Hanya untuk menjadi sangat kaya dan semakin kaya. Nah, firman Tuhan yang datang saat pagi hari ini, mungkin ada yang tertegur atau mungkin ada yang merasa, mari kita berusaha untuk kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi kaya adalah hal memang impian banyak orang. Tapi dengan cara apakah yang kita lakukan, itu tergantung dari kita sendiri. Ada yang mungkin mencari kekayaan dengan cara yang sangat tidak menyukakan orang lain, atau dengan cara yang menipu mungkin, atau yang lain-lainnya. Tapi firman Tuhan bilang jangan terlalu bersusah payah kita untuk menjadi kaya. Karena firman Tuhan juga berkata umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi ternyata semuanya itu ada di dalam kuasa tangan Tuhan, amin. Jadi untuk apa kita terlalu kaya? Untuk apa kita memfokuskan diri kita untuk menjadi kaya, tapi kita melupakan hari-hari kita, jam-jam doa kita, bahkan mungkin hari Minggu juga kita pakai untuk mencari kekayaan di luar sana, tanpa mempedulikan pertolongan Tuhan, tanpa memperdulikan pergumulan kita dengan Tuhan, atau tanpa kita memperdulikan bagaimana kita harusnya bersekutu dengan Tuhan, tapi kita pakai untuk mencari kekayaan di luar sana. Nah, firman Tuhan bilang tinggalkan niatmu itu. Amin. Kalau di terjemahan lain, saya ada catat di sini tadi, Amsal 23 ayat yang keempat dalam terjemahan lama. Bentar, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang di sini, jangan engkau berlelah hendak menjadi kaya. Jikalau kiranya engkau berakal, perhatikan, jikalau kiranya engkau berakal, maka tinggalkanlah akan dia. Jadi firman Tuhan berkata, jikalau kita berakal, seandainya kita berakal, kita pasti tahu bagaimana kita harus hidup untuk memperoleh kekayaan. Puji Tuhan, semoga kebenaran firman Tuhan dapat memberkati, menegur, bahkan mengingatkan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.